Selamat malam Bapak Faisal Hilmi. Izinkan saya malam hari ini melakukan presentasi terkait hubungan sanitasi lingkungan dan stunting pada balita di distrik Sentani Jayapura. Topik yang saya pilih ini terkait SDG nomor 6, yakni air bersih dan sanitasi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri secara singkat. Nama saya adalah Julian di Prayoga Rosyani. Saya adalah mahasiswa bisnis online dari program studi bisnis manajemen. Presentasi ini saya lakukan untuk memenuhi tugas akhir atau ujian akhir dari mata kuliah kewarganegaraan. Kemudian kita masuk kepada latar belakang masalah. Masalah stunting pada balita di distrik Sentani Jayapura masih menjadi isu kesehatan serius dengan prevalensi sebesar 13,4% pada Januari hingga Oktober 2024. Dan berdasarkan data EPGBM dari 22 puskesmas, ditemukan bahwa penyebab utama stunting meliputi pertama, gizi buruk pada ibu dan anak. Kemudian yang kedua, kurangnya asupan gizi selama masa kehamilan dan menyusui. Yang ketiga, minimnya kesadaran akan pentingnya ASI eksklusif dan makanan bergizi. Kemudian yang keempat, kondisi sanitasi yang buruk dan terbatasnya akses air bersih semakin menyebabkan infeksi seperti diare dan ispa. Berbagai upaya pun telah dilakukan, seperti meliputi pembangunan MCK, kampanye edukasi, hingga program penanggulangan kemiskinan. Namun, tantangan seperti distribusi makanan tambahan yang belum merata, rendahnya kesadaran masyarakat yang masih menjadi hambatan, turut memperburuk kondisi dan stunting tersebut. Sehingga diperlukan kajian lebih lanjut mengenai hubungan sanitasi dan stunting, serta strategi apa yang lebih efektif untuk menekan angka stunting di distrik Sentani Kabupaten Jayapura. Di bagian berikutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah saya bagi atas dua, yakni intervensi sensitif dan intervensi spesifik. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu intervensi sensitif dan apa itu intervensi spesifik. Intervensi sensitif sendiri merupakan intervensi secara langsung yang menyebabkan atau penyebab utama dari gizi buruk, seperti pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil, pemberian suplemen zat ASI atau vitamin A, promosi ASI eksklusif, atau empasi, dan biasanya dilakukan oleh sektor kesehatan. Kemudian intervensi sensitif merupakan intervensi yang tidak langsung atau merupakan yang memberikan kontribusi terhadap perbaikan gizi dengan cara memperbaiki lingkungan dan faktor penunjang lainnya. Sebagai contoh, perbaikan akses air bersih dan sanitasi, edukasi tentang pola hidup bersih dan sehat, kemudian peningkatan ketahanan pangan keluarga dan lain-lain. Sehingga secara garis besar intervensi sensitif pertama, rumusan masalah yang saya ambil adalah pertama, bagaimana akses air bersih tersebut dan sanitasi dapat mempengaruhi angka stunting. Kemudian yang kedua, sejauh mana akses terhadap MCK dapat mempengaruhi kesehatan anak dan risiko stunting. Kemudian intervensi yang terakhir adalah bagaimana upaya pemerintah dan masyarakat dalam memperbaiki sistem sanitasi untuk menekan angka stunting. Kemudian rumusan masalah dari intervensi spesifik hanya ada satu yang saya ambil, yakni bagaimana dampak penyakit infeksi seperti diare dan ispa terhadap risiko stunting pada balita. Kemudian di slide berikutnya adalah hasil temuan di lapangan. Setelah melalui wawancara dengan narasumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, Bapak Rusli Abbas, saya menemukan bahwa penyebab utama stunting di wilayah distrik Sentani tidak hanya karena kurangnya asupan gizi pada anak ataupun kurangnya edukasi orang tua terhadap pentingnya makanan bergizi. Namun, juga rendahnya akses air bersih dan masih minimnya akses sanitasi yang baik turut memperburuk penyebab adanya stunting tersebut. Sehingga dapat disimpulkan atas 4 poin. Pertama, angka stunting di distrik Sentani tersebut sebesar 13,4% pada tahun 2024. Kemudian yang kedua, minimnya akses MCK dan akses air bersih di wilayah pedalaman, sehingga masih banyak melakukan praktek buang air besar sembarangan yang dapat mencemari sumber mata air mereka. Kemudian yang ketiga, minimnya pengetahuan dan edukasi. Walaupun pemerintah dan lembaga masyarakat sekitar telah mengupayakan edukasi, namun masih banyak masyarakat yang tidak menerima pemahaman tersebut secara baik, atau mereka enggan, seperti contoh mereka malas atau mereka kurang untuk melakukan terkait memasak air sebelum dikonsumsi. Padahal hal itu telah disosialisasi oleh dinas kesehatan sebelumnya, begitu. Kemudian keempat adalah penyakit infeksi seperti diare dan ispa masih sering dialami oleh balita sehingga makin memperburuk kondisi stunting di wilayah distrik Sentani Kabupaten Jayapura. Dan ini adalah solusi yang ditawarkan berdasarkan
pendekatan literatur seperti WHO 2021 dan UNICEF 2022. Pertama, solusi yang ditawarkan adalah meningkatkan pembangunan MCK dan akses sanitasi di wilayah Sentani yang melibatkan peran serta masyarakat setempat, dan dengan begitu diharapkan pengetahuan edukasi dapat tercapai secara merata. Kemudian yang kedua adalah mengupayakan distribusi air bersih secara optimal dan memastikan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang ada di distrik Sentani tersebut. Kemudian yang ketiga adalah melakukan edukasi yang optimal baik di media sosial ataupun dengan penduduk setempat secara langsung terkait pentingnya menjaga sumber air bersih agar mereka dapat berperilaku lebih higienis lagi. Dan yang keempat adalah berkolaborasi dengan tokoh adat atau tokoh agama setempat untuk menyuarakan perubahan kebiasaan hidup sehat yang lebih baik. Dan untuk tidak melakukan praktik membuang air besar sembarangan, atau mereka merebus air sebelum masak, atau bahkan membangun jamban sederhana. Sehingga dengan adanya alternatif tersebut dapat mempercepat pengurangan angka stunting di wilayah distrik Sentani Kabupaten Jayapura. Dan ini adalah refleksi pribadi dan sekaligus penutup. Sebagai refleksi pribadi, kasus yang ada di distrik Sentani Jayapura memberikan pengalaman yang berharga bagi saya, dan terutama dalam memahami stunting dari sudut pandang yang lebih luas dan lebih nyata. Sebelumnya saya berpikir bahwa stunting itu disebabkan oleh kurangnya asupan gizi saja. Namun setelah melakukan wawancara dan terlibat dalam observasi langsung, saya jadi semakin sadar bahwa akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak itu memainkan peran yang sangat besar. Terlebih lingkungan yang tidak sehat dan praktik kebersihan yang buruk dapat menyebabkan infeksi berulang pada anak-anak, yang pada akhirnya mengganggu penyerapan gizi mereka dan berdampak pada pertumbuhan. Dan yang paling membekas bagi saya adalah fakta bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya memasak air sebelum diminum atau membangun fasilitas sanitasi yang sederhana. Padahal hal ini bukan hanya soal kurangnya fasilitas, tetapi juga soal rendahnya edukasi yang merata. Dan refleksi ini membuat saya sadar bahwa penyelesaian masalah seperti stunting membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa, seperti saya sendiri. Kita tidak harus menunggu menjadi ahli atau pejabat untuk mulai bergerak. Sehingga sebagai mahasiswa, kita dapat berperan melalui kegiatan sederhana seperti membuat konten edukatif di sosial media, menjadi relawan kampanye kesehatan, atau bahkan menyebarkan informasi yang benar di media sosial. Di kasus ini juga membuka mata saya bahwa ketimpangan pembangunan masih sangat nyata dan dalam, terutama di daerah seperti Papua tadi. Ketika di daerah lain berlomba-lomba dengan kemajuan teknologi dan digitalnya, sebagian masyarakat di distrik Sentani masih kesulitan mendapatkan air bersih. Sehingga saya merasa terdorong untuk lebih aktif menyuarakan keadilan sosial dan mendukung upaya pembangunan yang merata. Karena setiap anak di Indonesia berhak untuk tumbuh sehat dan mendapatkan masa depan yang lebih baik. Demikian presentasi saya malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih.